Memang banyak yang menyatakan begitu dan bahkan ada silsilah yang menyambung dari Gus Dur sampai ke Nabi Muhammad. Bicara soal peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Indonesia, rasanya tak terpisahkan dengan fakta bahwa ternyata cukup banyak warga negara Indonesia yang merupakan keturunan Nabi. Sebut saja Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, guru bangsa yang ternyata asal-usulnya juga masih berhubungan dengan silsilah zuriyah Rasulullah SAW. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur, Presiden keempat Republik Indonesia, merupakan tokoh organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Kiprahnya di NU dimulai sejak tahun 1984 dengan menjabat Ketua Umum Tanfiziyah atau Ketua Umum PBNU selama 3 periode, yakni dari hasil Muktamar ke-27 tahun 1984, Muktamar ke-28 tahun 1989, dan Muktamar ke-29 tahun 1994 hingga tahun 2000. Gus Dur pula lah yang membidani lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada 23 Juli 1998. Namun sayang di akhir masa hidupnya, konflik internal antara PBNU dengan PKB terus terjadi, bahkan hingga sekarang. PKB dan PBNU yang sebelumnya oleh Gus Dur dianggap memiliki hubungan historis dan budaya, malah dianggap pihak yang berseberangan tidak memiliki hubungan sama sekali. Padahal jelas-jelas nama besar Gus Dur selalu melekat pada PKB. Di mata masyarakat, PKB identik dengan Gus Dur meskipun realita berkata lain. Perseteruan antara pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, dan Partai Kebangkitan Bangsa, PKB terus bergulir dan bahkan meluas. Terakhir, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya mempertanyakan pembentukan Pansus Angket Haji 2024 yang diduga bertujuan untuk menyerang PBNU. Hal ini pun dibantah oleh anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKB, Maman Imanul Haq. Pembentukan Pansus Angket Haji murni didasari keinginan untuk memperbaiki manajemen haji. Sementara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, meminta PBNU jangan ikut campur urusan PKB. Apa urusannya PBNU urusan sendiri, kita sendiri, apanya yang diislahkan. NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Diduga konflik kali ini adalah puncak dari perseteruan panjang kedua belah pihak di masa lalu yang tak kunjung usai. Tahun 2008 silam, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin disebut-sebut merebut kekuasaan PKB dari tangan Gus Dur. Kita akan rebut dan ambil sendiri hak-hak Nahdlatul Ulama dan para kiai di dalam memperbaiki umat dan masyarakat. Dua kubu PKB Cak Imin dengan PKB Gus Dur terpecah, hingga kini pun masih kerap bersinggungan. Baik kepentingan dalam sempit, luas maupun menengah, gitu. Satu itu pentingan. Yang kedua perbedaan cara pandang, itu juga menimbulkan dinamika di dalam politik. Nah, yang terkait dengan yang sekarang ini misalnya, sebagian ulama-ulama itu merasa, lu kok PKB sekarang main sendiri, nggak koordinasi. Sementara di pihak PKB sendiri merasa, oh enggak, ini kita nggak melakukan apa-apa kok. Demi menjalankan tugasnya itu, Gus Dur pindah ke Jakarta. Ketika politik nasional memanas, Gus Dur muncul sebagai calon presiden di tahun 1999. Uniknya, sebelum menjabat sebagai presiden, Gus Dur seolah sudah tahu lewat kabar dari kakeknya, Kiai Hashim Asy'ari yang telah lama wafat. Gus Dur juga rajin melakukan diplomasi ke berbagai negara, berbekal kecerdasan dan kemampuan humornya. Hasilnya, Indonesia berhasil melewati krisis moneter di tahun 98 berkat dukungan negara-negara sahabat. Ucapan ataupun tindakan seorang Gus Dur seringkali sulit dimengerti orang awam, namun kelak terbukti kebenarannya. Menurut Cak Nas, hal inilah yang disebut dengan konsep ilmu laduni, yakni pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilham yang hanya bisa dimiliki oleh orang-orang saleh saja.
Dalam kitab Talqish karya Abdullah bin Umar As-Satiri disebutkan bahwa Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah keturunan ke-34 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ditelusuri lebih lanjut, silsilah Gus Dur ternyata memang memiliki garis keturunan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus Dur lahir tanggal 7 September 1940 di Jombang, Jawa Timur sebagai putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya pendiri pesantren Tebu Ireng Kiai Wahid Hashim, sedangkan kakeknya pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Hashim Asy'ari. Sementara ibunya adalah anak pendiri pesantren Den Anyar Jombang Kiai Bisri Sansuri. Memang banyak yang mengasumsi yang menyatakan begitu, dan bahkan ada silsilah yang menyambung dari Gus Dur sampai ke Nabi Muhammad, sehingga banyak yang menyatakan ya bahwa Gus Dur itu memang keturunan Nabi dari garis ayah beliau. Sampai ke Pangeran Abdurrahman itu adalah Joko Tingkir. Adanya keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia disebut-sebut sudah dimulai sejak Islam masuk ke Nusantara. Dalam kitab Al-Iqad Al-Farid juga disebutkan di masa kerajaan Sriwijaya sudah terjadi hubungan antara Sriwijaya dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri sejak abad ke-7. Catatan sejarah menyebut bahwa Raja Sriwijaya Sri Indrawarman pernah mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah di Damaskus, Suriah. Surat itu berisi permintaan agar dikirimkan seseorang untuk mengajarkan Islam, dan ini merupakan salah satu bukti masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-8. Selain itu, sumber data di Museum Granada, Spanyol menyebutkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan sempat mengutus armada lautnya untuk mengenalkan Islam ke daratan Cina termasuk ke Nusantara. Armada laut yang dipimpin Muawiyah bin Abu Sufyan ini sempat singgah di pantai utara Jawa yang ketika itu berada dalam wilayah kerajaan Kalingga yang dipimpin seorang ratu bernama Ratu Sima. Islam masuk ke Nusantara lewat berbagai jalur, perdagangan, pernikahan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Biasanya para penyebar ajaran Islam langsung berbaur dengan warga Nusantara agar dakwah Islamnya bisa diterima. Banyak juga yang dalam sejarahnya keturunan-keturunan Nabi yang dipersekusi karena konflik politik yang di Timur Tengah. Kemudian mereka melakukan ekspedisi atau menyebar, ada yang sampai ke Nusantara ini. Namun pada kenyataannya, masyarakat umum justru tidak banyak yang tahu siapa-siapa saja tokoh negeri ini yang masih memiliki hubungan garis keturunan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang saya tahu kayak keluarga Syihab ya, Najwa Syihab, terus mungkin ayahnya kayak gitu. Setahu saya Gus Dur ya kalau nggak salah. Saya pernah dengar Gus Dur infonya keturunan Nabi. Tidak banyak orang-orang ataupun tokoh nasional bergaris keturunan Nabi yang mengumumkan kepada khalayak bahwa mereka adalah keturunan langsung dari Muhammad SAW. Kemungkinan besar sifat tawadhulah yang membuat mereka tidak ingin mengungkapkan secara luas bahwa mereka masih merupakan keturunan Rasul SAW. Karena orang yang tawadu atau rendah hati tidak ada keinginan untuk meninggikan diri dan meminta penghormatan berlebih. Karena mereka yakin tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah kecuali mereka yang bertakwa. Jalur nasab itu kan kalau dalam Islam itu dari laki ya, jadi seluruhnya dari laki-laki. Karena nanti bahkan di akhir zaman itu ada Al-Mahdi, orang yang memerangi Dajjal bersama dengan Nabi Isa. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama ayahku, dan dari keturunanku. Nah, berarti kan itu sudah menjadi bahagian yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, benarkah dalam Islam seseorang yang memiliki garis keturunan Nabi harus dihormati? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diminta untuk mengatakan kepada orang-orang Quraisy kala itu, "Aku tidak meminta kepada kalian dari apa yang disampaikan dari risalah ini balasan, enggak minta balasan uang dunia enggak, kecuali kecintaan kepada keluarga." Di antara maknanya, Nabi SAW meminta agar mereka mencintai keluarga Nabi.
Sebagai muslim, kita harus menghormati sekaligus mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah yang disebut Ahlul Bait. Rasulullah meminta agar umatnya menghormati dan mencintai keluarga dan keturunannya. Namun apabila di antara mereka ada yang menyimpang dari jalan leluhurnya, hendaklah ada yang menasehatinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri sempat menyampaikan keistimewaan di dalam Islam. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan yang tidak, kulit putih dan hitam, kaya dan miskin, ataupun nasab. Yang membedakan hanyalah ketakwaan di hadapan Allah, bukan yang lain.